Nah, sehingga kalau misalkan di awal kita kategorisasi untuk masing-masing data, nah kemudian hasilnya itu akan menghasilkan data yang sudah terkategorisasi. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah untuk topik 6 ini, yang pada mata kuliah aplikasi remote sensing GIS untuk meteorologi terapan. Ya. Mudah-mudahan seperti tadi disampaikan, kita semua dalam keadaan sehat, dalam menjaga kesehatan, gitu ya. Jadi topik 6 ini kalau misalkan kita lihat merupakan kelanjutan dari analisis data spasial data analisis yang sudah didiskusikan pada minggu lalu, ya. Nah, minggu lalu kuliah kita laksanakan secara sinkronus, ya. Jadi materi tapi sudah juga saya rekam, jadi artinya Anda bisa melihat materi secara keseluruhan sebenarnya sama, ya, dengan apa yang kita lakukan dengan metode Zoom dan sebagainya itu pada hari ini Anda bisa lihat. Dan topik untuk hari ini juga sudah di-upload juga di New LMS. Jadi Anda bisa juga mengecek materi di sana, gitu ya. Jadi kita akan coba mungkin diskusikan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan nanti. Nah, sebelum mengawali analisis data raster, mungkin kita perlu lihat dulu apa yang dimaksud dengan data raster, ya. Saya yakin Anda sudah memahami semua, ya, data dari awal juga sudah kita diskusikan, ya, bahwa di dalam analisis data spasial umumnya data tersebut dapat berbentuk dalam dua kategori, yaitu data raster dan data vektor. Dan kita juga sudah diskusikan data raster dan data vektor itu kelebihan, kekurangan dari masing-masing data tersebut itu seperti apa, gitu ya. Itu sudah cukup jelas. Jadi kapan data raster itu mampu digunakan lebih baik dibandingkan dengan data vektor, dan kapan juga data vektor itu memberikan hasil yang lebih baik dalam melakukan analisis dibandingkan dengan data raster. Nah, kembali mengingat apa yang sudah didiskusikan pada beberapa waktu lalu, kalau kita lihat data raster itu penjelasan dari data raster itu adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel, gitu ya. Jadi ada dalam bentuk grid, bisa dalam bentuk triangle, gitu ya. Jadi triangle itu nanti TN, gitu ya, dalam bentuk mungkin digital elevation model dan sebagainya, gitu ya, yang membentuk suatu grid atau peta yang dihasilkan dari data remote sensing atau penginderaan jauh, ya. Dan kemudian yang penting juga perlu diperhatikan dalam data raster itu ada istilah yang disebut dengan resolusi, yang resolusi ini merupakan ukuran dari pixel tersebut, ya. Nah, ukuran dari pixel tersebut akan menunjukkan seberapa detail data yang bisa dihasilkan dari data raster tersebut. Jadi kalau misalkan semakin kecil ukuran pixelnya, artinya satu pixel itu sebagai contoh memiliki ukuran mungkin 3 kali 3 meter, 5 kali 5 meter, 10 kali 10 meter, gitu ya. Artinya cukup detail, maka data tersebut memberikan informasi yang lebih baik, lebih detail dibandingkan dengan ukuran pixelnya lebih besar. Misalkan 30 kali 30 meter, gitu ya, 100 kali 100 meter dan sebagainya, ya. Jadi resolusi ini sangat penting dalam melakukan analisis, karena jenis analisis yang kita lakukan sangat tergantung atau dipengaruhi oleh berapa resolusi data yang kita miliki, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan analisis yang cukup detail, maka kita perlu menggunakan data yang juga memiliki resolusi tinggi. Nah, kemudian di sana dikatakan data raster itu memiliki format ukuran row, ukuran kolom, row baris dan kolom, gitu ya, yang memudahkan pengkodean. Jadi di dalam format baris dan kolom ini, maka kita bisa memberikan informasi pada setiap pixel, ya. Jadi kode-kode atau informasi itu bisa ditempatkan di masing-masing pixel. Nah, sehingga nantinya apa? Nantinya akan memudahkan untuk melakukan proses operasi, melakukan proses-proses analisis terhadap masing-masing pixel tersebut, ya. Jadi itulah yang memberikan kemudahan atau kelebihan dari data raster, di mana data raster itu memiliki ukuran kolom dan baris tadi, di mana data tersebut bisa diletakkan di dalam kolom dan baris,
Nah, sehingga yang tadi disebut sebagai pixel tadi, dan analisis bisa dilakukan di masing-masing pixel. Nah, hal berbeda dengan vektor. Vektor itu tidak bisa kita memberikan informasi pada tiap lokasi secara berbeda gitu ya, karena dia akan dipengaruhi oleh masing-masing misalkan vektor yang ada di situ. Jadi kalau misalkan dia berupa poligon, maka satu informasi hanya bisa diberikan kepada satu poligon tersebut. Jadi ya, walaupun dia berbeda, misalkan di dalam poligon tersebut mungkin akan berbeda nilai, seperti misalkan data penduduk misalkan gitu ya. Jadi data penduduk itu masing-masing poligon itu akan diberikan satu data walaupun sebaran penduduk di poligon tersebut itu berbeda. Nah, hal berbeda dengan pixel. Kalau pixel kita bisa memberikan data pada masing-masing pixel, pada masing-masing grid yang ada di data raster tersebut. Nah, itu kira-kira kelebihan yang bisa dilihat dari data raster ini. Ya. Nah, kemudian data raster, karena dia berbentuk grid, maka dia bisa menyimpan informasi dalam berbagai jenis format data. Gitu ya. Seperti disebutkan di sini, raster mampu menyimpan data dalam format nominal, ya, kemudian dalam format ordinal juga, atau juga dalam bentuk rasio atau interval, ya, sehingga dia mampu melingkupi berbagai jenis variabel data sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin memberikan informasi dalam bentuk nominal, gitu ya, angka misalkan nilai-nilai di masing-masing pixel itu kita bisa berikan. Misalkan sebagai contoh, kita ingin memberikan informasi terkait dengan berapa curah hujan di masing-masing wilayah. Ya, kemudian dari data grid tersebut kita memiliki informasi, oke, di masing-masing pixel itu ada nilai curah hujannya. Nah, itu bisa juga diberikan. Ya. Atau misalkan tentang wilayah yang sesuai dan tidak sesuai. Ya, jadi nilainya nanti akan berubah menjadi nilai digital. Jadi 0 dan 1. Jadi kalau misalkan nilai 1 itu adalah nilai yang mengindikasikan wilayah tersebut sesuai untuk tutupan untuk misalkan untuk aktivitas tertentu, sedangkan nilai 0 itu bukan, ya, tidak sesuai. Nah, itu bisa diberikan. Jadi 01, 01 dan seterusnya itu bisa diberikan di dalam data pixel tersebut. Ya. Nah, dengan demikian, dengan kita bisa memberikan berbagai jenis data, ya, maka kita bisa melakukan analisis-analisis dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Jadi kita bisa melakukan analisis hanya dengan penjumlahan saja, gitu ya, di dalam data raster tersebut, ataupun nanti bisa melakukan analisis kompleks. Jadi misalkan analisis pewilayahan, ya, misalkan zonal analisis menggunakan zonal function terrain, ya, analisis sesuai dengan ketinggian, gitu ya, ingin melihat wilayah-wilayah yang berkesesuaian dengan ketetanggaan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan karena berbagai jenis data tadi, ya, jadi beragam jenis data bisa didapatkan di sana. Nah, gambar di sebelah kiri ini, yang di atas saya ya, sebelah kiri ini itu menunjukkan bahwa bagaimana konversi dari data vektor dan data raster. Ya, memang di sana terlihat kalau data vektor, satu jenis vektor seperti misalkan satu titik itu hanya bisa diberikan satu informasi, kode, gitu ya, ada kode di sana. Nah, di dalam data raster itu tetap dia berupa row dan kolom. Nah, kalau titik berarti nilai tersebut ada nilainya, gitu ya. Sedangkan nilai yang lain atau pixel yang lain nilainya 0, nilainya tidak ada, gitu ya. Nah, demikian juga garis, ya, garis juga menunjukkan, jadi garis bisa diberikan nilai di dalam data raster. Nah, hal berbeda kalau misalkan data vektor. Data vektor itu satu garis, mungkin segmen, gitu ya, yang bisa diberikan nilai di situ, ya, kodenya di dalam segmen tersebut. Poligon misalkan, poligon itu kalau misalkan di dalam data raster, masing-masing pixel itu bisa diberikan nilai yang berbeda, ya. Dia ada di row berapa, kolom berapa, maka dia diberikan value-nya berapa di situ. Ya, berbeda kalau misalkan data vektor. Data vektor itu satu wilayah hanya diberikan satu nilai yang dilambangkan dengan kode di sana. Ya. Nah, gambar yang di sebelah bawah itu menunjukkan satu contoh grid, satu wilayah, gitu ya, yang diambil di sana dan terlihat akan memiliki nilai yang berbeda, gitu ya. Misalkan ini adalah terkait dengan tutupan lahan, ya. Di sana yang warna biru itu menunjukkan mungkin badan air, gitu ya. Kemudian warna hijau dari yang hijau tua, hijau muda itu merupakan tutupan vegetasi. Nah, itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, hal ini sangat sulit kalau misalkan kita konversi dalam data vektor.
Ya, karena masing-masing grid itu tidak mungkin kita jadikan vektor. Itu akan sangat banyak poligon yang terjadi di sana. Ya, nah itu kira-kira satu contoh implementasi bagaimana penggunaan data raster. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan analisis data raster? Nah, kalau kita melihat misalkan gambar di sebelah kiri ini ya, jadi kita memiliki data set misalkan. Di sana ada data tutupan lahan, sebagai contoh misalkan ada forest gitu ya, kemudian ada tutupan lahan vegetasi yang lain gitu ya. Maka kalau misalnya kita berikan informasi kode dari 0, 1, 2, dan 3, maka di sana menunjukkan misalkan forest karena dia merupakan satu kategori, maka semua nilainya 0, ya, diberikan kode 0. Kemudian vegetasi misalkan di sana karena masing-masing itu memiliki jenis vegetasi yang berbeda, ya satu misalkan ada 1, 0 gitu ya, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ya. Jadi dengan demikian analisis data raster itu dapat dilakukan seperti tadi disampaikan dalam bentuk yang sederhana sampai dengan bentuk yang kompleks gitu ya. Jadi sangat tergantung dari apa namanya analisis yang kita lakukan ya. Seberapa kompleks analisis yang akan kita lakukan karena sifat dari data raster itu cukup fleksibel ya, data model itu cukup fleksibel. Nah, kita bisa lihat representasi dalam apa namanya kuadri ya, kuadri misalkan bagaimana korelasi antar masing-masing pixel untuk mengidentifikasi informasi di sana ya. Semakin apa namanya rootnya itu semakin dalam gitu ya, maka dia bisa memberikan informasi yang lebih detail ya. Tapi kalau analisis kita tidak sampai detail tersebut, mungkin hanya satu level saja, maka itu juga bisa dilakukan. Nah, itu yang dikatakan dia memiliki fleksibilitas. Jadi dia mampu melakukan analisis dari yang sederhana. Saya cukup kategorikan hanya 4 kategori, misalkan forest, non-forest, atau 2 kategori, forest dan non-forest. Atau mungkin lebih dari kategori itu juga bisa, tergantung dari berapa root yang kita ingin lakukan analisis. Ya. Nah, kemudian kemudahan lain dalam raster itu dia karena sifatnya 2 dimensi, ya, dia memudahkan dalam apa namanya analisis otomasi, ya, misalkan untuk pemrograman dan lain sebagainya. Jadi kita merujuk pada lokasi X dan Y, kemudian kita ambil value-nya, kemudian kita lakukan analisis apa namanya analisis tertentu, ya, entah itu aritmatik, gitu ya, penjumlahan dan lain sebagainya. Itu juga mudah dilakukan karena sifat datanya yang tadi raster berbentuk apa namanya data 2 dimensi. Nah, hal lain yang perlu dipahami dalam analisis data raster ada disebut dengan map algebra gitu ya. Jadi map algebra itu adalah proses yang dilakukan dari sel ke sel. Jadi kalau misalnya kita punya 2 data raster gitu ya, atau 1 data raster, kemudian kita lakukan analisis, maka analisis tersebut dilakukan di masing-masing sel. Nah, itu yang dikatakan sebagai map algebra itu. Jadi analisis matematik yang dilakukan tiap sel. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengimplementasikan satu data raster, kemudian kita gunakan analisis di sana, maka analisis tersebut akan diimplementasikan pada setiap sel yang ada di sana. Ya. Nah, di dalam algebra itu ada disebut dengan unary. Unary itu kalau misalkan data raster yang digunakan untuk analisis hanya 1 layer, kemudian kalau binary itu dia 2 layer, nah nanti mungkin lebih gitu ya, dia disebut dengan ordo yang lebih tinggi, multi layer ya. Jadi kalau misalkan 3, 4 atau 5 layer yang digunakan dalam analisis itu disebut dengan multi layer ya. Jadi kalau misalkan hanya 1, nah itu istilahnya dengan unary. Nah, di gambar sebelah kiri sana ditunjukkan contoh bagaimana kita melakukan analisis dengan menggunakan 1 layer ya. Sebagai contoh rumusnya itu adalah out layer sama dengan in layer dikalikan 2. Maka setiap pixel yang ada di dalam layer tersebut semua dikalikan 2. Sebagai contoh di sana in layer memiliki data 5 pada baris pertama gitu ya. 5, 7, 2, 3 dan 3. Nah, pada saat kita lakukan fungsi multiplikasi dengan angka 2, artinya apa? Setiap pixel yang ada di layer tersebut itu dikalikan 2. Nah, hasilnya di layer yang bawah, out layer itu, nilainya pada baris pertama itu adalah 10, 14, 4, 6, dan 6. Hasil dari mana? Dari perkalian layer pertama tadi. Ya, 5, 7, 2, 3, 3 itu dikalikan masing-masing. Dan diberikan pada lokasi yang sama. Ya, itu yang konsep yang digunakan di dalam analisis. Nah, kemudian contoh berikutnya yang di sebelah kirinya itu adalah menunjukkan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan 2 layer. Ya, sebagai contoh misalkan kita
jumlahkan layer A dan layer B. Ya. Jadi kita menjumlahkan layer A dan layer B 5, 7, 2 gitu ya. Kemudian layer A-nya itu 2, 3, 1. Kalau kita jumlahkan maka dia akan menghasilkan layer hasil 7, 10, dan 3. Jadi penjumlahan dilakukan pada piksel-piksel yang bersesuaian. Maka inilah yang menunjukkan analisis data raster itu memerlukan apa? Memerlukan ukuran piksel yang sama. Ya, dan juga jumlah piksel yang sama. Karena kalau misalkan layer A dan layer B memiliki ukuran yang berbeda, maka perlu proses-proses lain. Sehingga nanti ukuran pikselnya sama dan baru dilakukan analisis. Ya. Atau misalkan ada boundary-nya berbeda. Sebagai contoh layer B di sana 3x3, layer A di sana 3x3 bersesuaian, nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan layer B misalkan 5x5, layer A 3x3, maka akan ada piksel-piksel yang tidak memiliki teman gitu ya, tidak bisa dilakukan analisis gitu ya. Maka piksel tersebut biasanya hasilnya merupakan piksel yang sesuai dengan layer yang memiliki ukuran yang lebih besar. Tetapi ada beberapa data nanti yang nilainya 0 karena tidak dilakukan analisis. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini konsep dalam analisis data raster perlu memperhatikan ukuran pikselnya sama. Nanti mungkin Anda melakukan analisis spasial menggunakan raster untuk kesesuaian lahan dan lain sebagainya gitu ya. Maka Anda perlu perhatikan apakah ukuran pikselnya sama. Apakah resolusi datanya berarti sama gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa teknik. Kalau misalkan resolusinya lebih rendah, kemudian dilakukan analisis dengan resolusi lebih tinggi, dan kemudian kita ingin melakukan analisis dengan resolusi yang lebih tinggi, maka data yang lebih rendah biasanya dilakukan namanya regrading. Ya, jadi gridnya itu diperkecil, gitu ya. Jadi ukurannya itu diperkecil menyesuaikan dengan data yang lebih detail. Atau yang kedua adalah kalau misalkan kita analisisnya data yang lebih besar, maka data yang lebih kecil itu diakumulasi, ya, mungkin di nilai rataan dari beberapa piksel sehingga ukuran pikselnya sama dengan ukuran piksel yang lebih besar. Ya. Jadi ada beberapa teknik yang nanti bisa dilakukan. Nah, ini sebagai contoh misalkan kalau layer 1 dan layer 2 itu tidak memiliki ukuran piksel yang sama, gitu ya. Nah, maka perlu dilakukan seperti contoh di sana, sel B itu dari layer 1, nah perlu di regrid gitu ya, di gridnya itu harus disamakan dengan layer 2. Kalau nanti kita ingin membuat nilai pikselnya yang hasil itu sesuai dengan layer 2. Nah, atau sebagai contoh misalkan ukuran atau lokasinya tidak sama. Sebagai contoh di sel A tadi, ya kita lihat di sel A itu, jadi pikselnya itu tidak melingkupi satu piksel dengan ukuran yang sama, gitu ya. Maka pada saat kita mengkorelasikan nanti dengan piksel yang ukurannya lebih kecil, maka itu perlu proses. Apakah kita lakukan rataan, kita mengambil nilai maksimum, ya, atau kita mengambil nilai terendahnya dari nilai yang kita rata-ratakan untuk nanti dijadikan nilai pada proses analisis selanjutnya. Ya. Nah, sehingga di sana disebutkan syarat operasi pada map algebra itu, khususnya yang melibatkan lebih dari satu layer, adalah ukuran piksel, baik row dan kolom, tidak row dan kolom ya, tapi ukuran pikselnya itu sama, dan row dan kolom itu diusahakan memiliki ukuran yang sama. Karena kalau misalkan ukuran row dan kolomnya tidak sama, maka akan ada nilai-nilai yang tidak bisa dilakukan analisis. Ya, di sana dengan menghasilkan nilai yang disebut dengan nilai nol, ya, nol, atau misalkan di dalam angka itu diberikan nilai misalkan minus 999. Jadi artinya data tersebut dilakukan analisis, artinya data tersebut kosong. Ya. Nah, proses tersebut, sehingga kalau semakin banyak data yang tidak memiliki angka tadi atau nol tadi, maka akan menyulitkan pada saat proses-proses analisis berikutnya. Nah, mungkin beberapa dari Anda yang sudah pernah mendownload data-data raster gitu ya, itu akan mendapati nilai-nilai tersebut. Ya. Jadi ada nilai 0, kadang-kadang diberikan nilai 0 atau minus 999 gitu ya. Jadi harus diperhatikan, karena kalau misalkan itu dilakukan analisis algebra tadi, langsung dimultiplikasi, maka nilai minus 999 itu akan termultiplikasi, dikalikan. Maka terus harus diidentifikasi. Nanti ada beberapa teknik misalkan untuk mengisi data-data kosong tersebut. Apakah diambil dari sel tetangga gitu ya, ataukah diambil dari time series data dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengisi data kosong sebelum melakukan analisis selanjutnya. Nah, kemudian di dalam operasi raster, apa saja yang bisa dilakukan? Secara umum ada 3 kategori operasi raster yang bisa dilakukan. Ya.
di dalam kategori tersebut, yang pertama disebut dengan operasi lokal atau local function, gitu ya. Kemudian neighborhood atau ketetanggaan, dan juga global. Jadi ketiga ini melingkupi seberapa jauh satu raster, satu pixel itu akan dilakukan analisis dengan pixel yang lain. Ya. Nah, kita lihat misalkan yang lokal ini. Jadi kalau lokal ini artinya kita akan melakukan operasi antara sel ke sel pada pixel-pixel yang bersesuaian. Jadi kalau misalkan lokasi pixel itu di koordinat 2,3, maka analisisnya pada layar berikutnya itu juga harus berada pada layar 2,3. Nah, sehingga itu dijumlahkan. Jadi misalkan dijumlahkan, dikurangkan, atau analisis-analisis lainnya. Jadi disebut dengan local operation, ya, local function. Ya, nanti entah multiplikasi antar pixel, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua ada disebut dengan ketetanggaan, ya. Nah, tetangga ini artinya sebagai contoh kita ingin mencari nilai pixel atau nilai rataan gitu pada saat kita ingin, kalau kita punya dam, kemudian kita lakukan namanya proses smoothing misalkan. Jadi dam tersebut ingin dibuat lebih smooth gitu ya. Nah, kita ingin mencari nilai rataan dari 3 kali 3 pixel ya dari tetangga pixel tersebut. Maka ini kita lakukan analisis. Jadi dia akan ada satu area di mana disebut sebagai center atau pusat ya. Nah, pusat itu akan melakukan analisis sesuai dengan pixel-pixel tetangganya. Ya. Bisa dengan rataan gitu ya, atau mencari nilai maksimum dari pixel tetangga tersebut kemudian kita tempatkan. Nah, itu bisa menjadi analisis yang disebut dengan neighborhood function ya, atau analisis operasi ketetanggaan. Nah, kemudian ada global. Jadi global ini sebagai contoh kita ingin mencari nilai rataan. Misalkan saya punya das, gitu ya, daerah aliran sungai. Kemudian saya mencari nilai rataan dari pixel atau nilai das tersebut, ya. Berapa ketinggian das tersebut, ya, secara rataan. Nah, ini yang disebut dengan operasi global. Jadi dalam satu wilayah kita hanya mendapatkan satu nilai. Atau kita ingin mencari lokasi tertinggi dari wilayah tersebut. Atau kita ingin mencari, kita memiliki nilai curah hujan, kita ingin mencari di mana lokasi curah hujan tertinggi atau curah hujan maksimum misalkan. Ya, maka di situ kita bisa gunakan yang disebut dengan global operation atau global function. Nah, itu kira-kira 3 kategori yang bisa digunakan dalam raster analisis. Yang pertama itu disebut dengan local function, ini ya. Kemudian ada disebut dengan neighborhood function, dan yang terakhir itu disebut dengan operasi atau global function. Nah, kita coba lihat masing-masing. Nah, inilah local function. Itu akan terdiri dari 4 kelas, ya. Jadi kita bisa dalam bentuk local function itu dalam bentuk fungsi matematis, ya, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Ada juga disebut dengan fungsi boolean. Boolean itu logical function. Jadi logik, jadi menggunakan perbandingan, kemudian nanti ada 2 nilai benar dan salah, gitu ya. Atau nanti membentuk yang disebut dengan reclassifications. Jadi kita mengklasifikasikan dari data-data yang sudah ada. Ya, minggu lalu kita bahas ada klasifikasi yang disebut dengan supervised unsupervised. Nah, ini reclassification data itu base-nya atau dasarnya atau basic analisis yang dilakukan itu mungkin akan dijelaskan di reclassification. Atau juga dengan multi-layer operation. Ya, jadi multi-layer itu kita menggunakan lebih dari 1 layer. Ya, mungkin 2 atau 3 layer ataupun lebih. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, pada tabel ini menunjukkan contoh-contoh fungsi matematis yang bisa dijalankan di dalam raster analisis. Ya, misalkan fungsi matematis penjumlahan, ya, add, ya, subtract, ya, pengurangan, multiplications, divide, pembagian dan sebagainya. Ya, kemudian juga mencari nilai absolut misalkan. Jadi kita mencari nilai nilai absolut dari masing-masing sel, atau dengan mengaplikasikan nilai eksponen, ya, nilai ln dan lain sebagainya. Kemudian nilai trigonometri, gitu ya, trigonometric function, ya. Jadi misalkan sinus, gitu ya, cosinus dan lain sebagainya. Atau hal-hal lain, ya, misalkan power, ya, round, short dan lain sebagainya, modul, ya, integer kita mencari nilai integer, misalkan nilai tersebut adalah ada nilai koma dan sebagainya, kita jadikan integer, itu juga bisa lakukan, ya. Jadi ini kita lakukan fungsi-fungsi pada masing-masing. Nah, ini adalah fungsi lokal.
Jadi pada saat kita implementasikan sebagai contoh misalkan power misalkan. Semua di power dipangkatkan berapa misalkan ya. Jadi setiap sel itu akan diimplementasikan pada fungsi tersebut. Atau paling sederhana misalkan penjumlahan. Setiap sel dijumlahkan atau ditambah 3, maka setiap sel di dalam data raster tersebut akan ditambah dengan 3. Jadi ya. Nah, kemudian yang logical ya, logical function misalkan. Jadi atau fungsi boolean ini itu umumnya digunakan untuk membandingkan antar dua sel misalkan atau bisa satu data raster dengan satu nilai tertentu. Jadi ada pembandingnya, ya. Kemudian dari perbandingan itu akan diperoleh apakah perbandingan itu sesuai dengan kriteria atau tidak. Kalau kriteria maka dia mungkin diberikan nilai true, ya, benar gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan kriteria dia diberikan nilai false. Maka hasilnya adalah true dan false yang nanti dikategorikan angkanya 1 dan 0. Ya. Nah, yang umum digunakan itu adalah ada disebut dengan operasi-operasi and, or, dan not. Ya. Jadi kalau misalkan and itu, kalau keduanya benar, maka dia akan memberikan nilai benar. Gitu ya. Kalau salah satu salah, maka diberikan nilai salah. Tapi kalau keduanya salah, maka nilainya benar. Nah, hal seperti itu. Ya, operasi-operasi and itu. Jadi kalau and itu kan harus keduanya memiliki nilai benar. Kalau or itu kan berarti salah satu. Jadi misalnya kalau benar dan salah, maka nilainya benar. Benar-benar dia benar. Salah benar nilainya benar. Ya. Nah itu akan ada operasi-operasi seperti itu yang kita gunakan. Ya. Jadi seperti misalkan pemilihan wilayah, kalau kita menggunakan kategori salah satu bisa terpenuhi, maka kita pilih nilai wilayah tersebut, maka kita gunakan fungsi or. Tetapi kalau misalnya kita punya dua kriteria dan kedua kriteria itu harus terpenuhi, maka pada saat kita menjalankan fungsi raster analisis, kita menggunakan fungsi and. Ya, atau juga menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Ya, di sana dikatakan logical operators may be applied to interval, ya, rasio atau ordinal data, categorical data, ya. Nah, tetapi kita perlu perlu perhatikan juga tidak semua nilai, ya, nilai tertentu bisa digunakan di dalam raster analisis pada saat kita melakukan misalkan overlay data gitu ya. Sebagai contoh misalkan kesesuaian lahan untuk kategori curah hujan di mana dia berupa data masing-masing grid itu memiliki kategori yang berbeda atau suhu misalkan ya. Suhu itu kan nilainya beragam dari 20 sampai 30 dan masing-masing pixel akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau kita lakukan analisis misalkan dengan menggunakan nilai tersebut, masing-masing nilainya, nilai individu dari masing-masing pixel tersebut, maka kita akan menghasilkan hasil kombinasi yang cukup banyak, yang sangat banyak. Itu sangat sulit untuk dilakukan analisis. Maka biasanya apa yang dilakukan? Biasanya itu dikategorikan. Jadi misalkan suhu dari 20 sampai dengan 30 misalkan kita bagi menjadi 3. Dan kemudian kita buat kategori menjadi suhu rendah, sedang, dan tinggi misalkan. Ya, kemudian dari ketiga kategori tersebut baru diimplementasikan dengan data raster yang lain. Jadi kalau dia sedang dengan kategori data raster lain hasilnya seperti apa. Ya, jadi bukan masing-masing nilai itu kemudian dilakukan analisis karena itu akan menyulitkan di dalam analisis selanjutnya. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh sebagai contoh ini adalah merupakan contoh data analisis data raster ya. Jadi kalau misalkan tadi or dan and ya misalkan itu contoh yang atas pojok kanan atas gitu ya, itu input menggunakan n ya. Jadi kalau misalkan 1 dan 0 maka nilainya 0. Jadi kalau misalkan ada nilainya 0, kalau n maka nilainya akan 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau diimplementasikan dalam data, nah sebagai contoh di yang bawah itu adalah merupakan change detection. Jadi kita memiliki dua data sebagai contoh tutupan lahan di mana data tahun 2009 dan 2010 ya dengan tiga kategori data yaitu corn, beans, dan others ya. Kemudian kita lakukan analisis tentang bagaimana perubahan lahan dari 2009 ke 2010 ya. Nah, kemudian di sana akan terdapat atau diperoleh data wilayah-wilayah mana saja yang mengalami perubahan dan wilayah-wilayah mana saja yang tetap atau tidak berubah. Ya, itu merupakan change detection. Nah, ini biasanya kita gunakan juga untuk analisis kalau misalkan kebencanaan ya, kalau misalkan kita ingin melakukan analisis kebencanaan tentang apakah
wilayah tersebut mengalami abrasi atau tidak, mengalami erosi atau tidak. Nah, kita bisa lihat perubahan dari ketinggian gitu ya, di change directions berapa perubahan dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan analisis. Ya. Atau contoh berikutnya adalah yang reclassification. Ya, nah, ini yang reclassification ini adalah fungsi yang menghasilkan luaran berupa data raster yang dipengaruhi oleh input data dan kategori yang diberikan pada data tersebut. Ya, jadi kita memiliki input, kemudian kita memiliki kriteria tentang kategori atau pengklasan yang kita inginkan. Ya. Sebagai contoh, misalkan ada dua proses yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan nilai klasifikasi berupa lookup table. Jadi lookup table itu satu table yang memberikan informasi in-nya, out-nya itu adalah korelasinya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita sebagai contoh misalkan di sana yang A itu, jadi satu table input itu akan direklasifikasikan dengan tabel di mana in out-nya itu memiliki nilai, memiliki korelasi. Jadi kalau 0 nilainya A di sana ya, A ya 1X, 2B, 3F dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mendapati nilai 1, maka dia akan diberikan nilai X sesuai dengan korelasi antar nilai tersebut. Tetapi di sana kalau misalkan ada nilainya N yang artinya nilainya 0, maka outputnya juga tetap nilainya 0, tidak bisa dilakukan analisis. Nah, itu yang seperti tadi disampaikan. Jadi kalau misalkan dia tidak ada nilainya, tidak bisa melakukan analisis itu. Nah, yang B itu adalah contoh misalkan dengan kategori bukan merupakan tabel reclassification tapi rentang. Jadi kita memberikan nilai rentang dari sekian sampai sekian, maka outputnya sekian. Ya, sebagai contoh misalkan di sana 0 sampai 15 itu diberikan nilai 0 sampai 1,5 ya, diberikan nilai A, kemudian 1,5 sampai dengan 3,5 dengan nilai B dan seterusnya. Maka di sana masing-masing pixel akan dicek ya sebenarnya dengan melihat pengklasan ini kita lihat oke, nilainya 1 berarti dia antara 0 sampai dengan 1,5 maka diberikan nilai A. Itu dan seterusnya. Kalau nilainya N juga sama, N tidak diberikan nilai ya. Nah, sepertinya ini N diberikan nilai D ya. Jadi kalau misalkan dia nilainya D, nilainya N di sana untuk kategori itu diberikan nilai D. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ada, kita memiliki kelas rentang tersebut, tapi tidak ada di rentang tersebut, maka itu diberikan nilai N. Ya, jadi sangat tergantung dari kriteria yang kita berikan. Ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah multi-layer operation. Nah, multi-layer operation itu melibatkan lebih dari satu layer, ya 2, 3, mungkin lebih layer yang dilakukan, dan umumnya dioperasikan beberapa operasi lain. Jadi bisa melibatkan fungsi matematis, ya. Jadi 3 fungsi sebelumnya itu bisa digabungkan. Jadi saya gabungkan misalkan fungsi matematis, kemudian fungsi berikutnya adalah reclassification. Itu juga bisa dilakukan. Ya. Nah, sebagai contoh ini adalah layer A, itu pertama melakukan analisis dengan boolean, ya, dengan logical. Apakah layer itu null atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan dia nilainya iya, maka diberikan nilai sesuai dengan layer 8, gitu ya. Layer B di sana. Kalau misalkan tidak, maka diberikan seperti layer C. Nah, nanti hasilnya akan disesuaikan dengan masing-masing layer. Misalkan 5, 5 itu bukan 0, maka diberikanlah nilai di sana. Jadi dia bukan 0, berarti nilainya X. Gitu ya. Kalau misalkan 0, seperti contoh N di sana, yang baris 2,2, lokasinya 2,2, maka dimasukkan ke dalam layer B. Maka dia hasilnya adalah B. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa fungsi. Nah, tentu konsep-konsep ini yang nanti akan diimplementasikan gitu ya, di dalam analisis kalau menggunakan data raster. Nah, kemudian satu fungsi yang paling umum digunakan dalam multi-layer operations itu adalah overlay. Jadi overlay itu mengkombinasikan 2 layer atau lebih yang tapi overlay tadi seperti tadi disampaikan itu memiliki keterbatasan ya dalam format data. Karena data nominal seperti tadi, kalau misalkan angka itu dioverlaykan masing-masing, maka dia akan menghasilkan kombinasi yang sangat banyak. Maka seperti data-data kontinu sebagai contoh misalkan suhu tadi, itu perlu dikategorikan sebelum dilakukan overlay. Ya, misalkan kata data suhu, curah hujan, atau data lain itu dikategorikan sehingga nanti dihasilkanlah misalkan sebagai contoh curah hujan itu dikonversi menjadi nilai rendah, sedang dan tinggi, gitu ya. Jadi kemudian baru hasil itu setelah dikategorisasi tadi, maka itulah baru dilakukan overlay. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi raster overlay ini beroperasi pada komparasi sel ke sel yang menghasilkan kombinasi untuk mendapatkan nilai dari masing-masing sel, ya. Jadi hal ini menyebabkan jika data kontinu
maka dalam overlay itu akan menghasilkan nilai yang sangat banyak. Jadi seperti tadi, kalau masing-masing pixel itu memiliki data yang berbeda, pada saat melakukan overlay dia akan menghasilkan data yang cukup banyak, ya, kombinasi yang dihasilkan cukup banyak, sehingga kategori yang dilakukan nanti akan menyulitkan, ya. Nah, sehingga kalau misalkan di awal kita kategorisasi untuk masing-masing data, nah kemudian hasilnya itu akan menghasilkan data yang sudah terkategorisasi. Jadi kalau misalkan curah hujan rendah dengan ketinggian slope sekian, slope kategori sekian, itu akan menghasilkan kombinasi yang seperti apa. Nah, itu sebagai contoh ya dilakukan analisis. Atau suhu dengan kategori sekian, jadi pada saat Anda melakukan analisis klasifikasi iklim, itu misalkan menggunakan data suhu dan curah hujan. Nah, itu kan masing-masing dikategorikan dulu kan. Misalkan curah hujan dikategorikan kurang dari 100 mm, ya, kemudian antara 100 sampai dengan 200 mm, lebih 200 mm. Atau misalkan kategori Koppen misalkan, ya. Misalkan kurang dari 60 sampai 100, lebih dari 100, ya, atau all domain dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikategorikan dulu baru dilakukan analisis. Karena kalau masing-masing dilakukan analisis itu akan menghasilkan kombinasi yang cukup banyak. Ya, nah ini sebagai contoh misalkan raster input layer 1 ya, yang A, B, C itu dikategorikan dulu. Kemudian yang input 2 juga X dan Y itu dikategorikan dulu, sehingga nanti kalau misalkan dikombinasikan dia akan menghasilkan AX itu apakah nilainya tinggi gitu ya. Kemudian AY seperti apa, kemudian BX, BY dan seterusnya ya. Jadi kombinasi-kombinasi itu akan menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan multi layer operation ya. Nah, selain itu di dalam raster analisis seperti tadi local function. Nah, kedua adalah neighborhood. Ya, neighborhood itu adalah ketetanggaan. Ya, jadi bagaimana kita melakukan analisis dengan ketetanggaan. Di sana merupakan operasi yang melibatkan nilai dari sel-sel tetangganya. Nah, neighborhood function ini umumnya bekerja dengan format yang disebut dengan window. Jadi kita menggunakan window format dalam melakukan analisis. Ya, apakah window itu berukuran berapa? Ya, berapa ukuran window tersebut yang digunakan. Sebagai contoh di sini adalah ukuran windownya 3 kali 3. Jadi setiap 3 kali 3 ukuran tadi itu dilakukan analisis dengan melihat bagaimana pixel-pixel tetangganya. Ya. Jadi misalkan kita ingin mencari nilai rataan dari 3 kali 3, maka di sana diambil nilai rataan. Kemudian dia bergeser lagi ya, mendapatkan nilai tetangga untuk 3 kali 3 tersebut, dan terus bergeser sampai ke bagian pixel yang terakhir. Nah, kalau Anda perhatikan di sini apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ukuran pixel hasil itu akan ukuran grid ya dari data tersebut akan berkurang. Karena apa? Pojok kanan atas ataupun pojok kiri atas itu tidak bisa dianalisis. Karena tidak ada data yang nilainya yang di pojok itu tidak ada memiliki nilai. Jadi semua di boundary itu tidak bisa dilakukan analisis. Ya, sehingga nilainya 0. Nah, sehingga dia hanya ada di dalam yang di dalam di kotak di dalam saja yang bisa dianalisis ya. Jadi beberapa sel itu akan menghasilkan nilai 0 gitu ya. Jadi tidak bisa analisis ya, tidak bisa diberikan nilai. Nah, kemudian satu hal juga yang perlu diperhatikan bahwa pada saat kita melakukan analisis window tadi, nilai itu diberikan kepada nilai window sel yang tengah. Ya, jadi ini sering juga beberapa melakukan modifikasi gitu ya. Jadi saya gunakan nilai pojok kanan atas untuk melakukan analisis. Nah, tidak bisa. Jadi umumnya analisis neighborhood function ini kita menggunakan nilai ukuran grid ya, biasanya ganjil ya, misalkan 3 kali 3, 5 kali 5 dan seterusnya. Nilai tersebut diberikan di nilai tengah. Makanya kenapa harus nilainya ganjil gitu ya. Jadi 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7. Ya, kalau Anda melakukan filtering, misalkan filtering itu kan mencoba men-smoothing misalkan ya. Seperti yang minggu lalu kita bahas. Nah, itu kita lakukan nilai ukuran window pixelnya itu adalah ukuran dengan angka yang ganjil. Nah, ini sebagai contoh misalkan kita memiliki fungsi rataan ya. Jadi data contoh itu adalah misalkan 123 363 393 gitu ya, data tersebut. Kemudian kita lakukan beberapa fungsi misalkan rataan, maka nilai tengahnya yang kita dapatkan itu adalah nilai 3,7. Tapi kalau kita gunakan median, misalkan dia mendapatkan nilai 3. Kemudian nilai minimum nilainya 1 dan seterusnya. Jadi tergantung fungsi yang akan kita gunakan ya.
Nah itu kira-kira di dalam neighborhood function. Nah, kemudian yang umum juga dilakukan analisis itu ada disebut dengan zonasi wilayah ya, ataupun juga yang minggu lalu kita bahas namanya cost surface function ya. Nah, zonal dan cost surface function ini dipergunakan untuk operasi yang memperhitungkan kewilayahan. Ya, jadi kita lihat seperti apa yang dimaksud gitu ya. Jadi misalkan ini diberikan contoh misalkan analisis topografi yang berasal dari berbagai sumber data. Misalkan saya memiliki berbagai sumber data. Nah, kemudian saya ingin mendapatkan nilai yang sesuai, nilai yang paling baik dengan memilih data mana yang saya gunakan dari sumber yang mana. Ya. Nah, ini bisa dilakukan analisis dengan mempergunakan zonal function. Jadi kita seperti tadi, jadi zonal function itu kita pilih. Jadi untuk zona-zona tertentu kita kategorikan akan menggunakan data A, zona-zona tertentu akan menggunakan data B. Ya. Nah, sehingga itu didapatkan. Nah, ini sebagai contoh misalkan in layer di sana, kemudian di sana ada zone layer, kemudian out layer. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dia kategori zone layernya itulah A di sana, jadi semua nilai misalkan fungsinya adalah average, jadi semua berada di wilayah A itu akan diberikan nilai rataan dari A tersebut. Ya, kemudian kalau misalkan dia kategorinya B, maka dia akan dipilih wilayah mana saja yang masuk dalam zona B. Nah, semua nilai B itu akan di-average-kan ya, di rata-rata. Nah, itu kira-kira. Jadi pada saat kita memilih misalkan topografi, kalau topografinya berada di tutupan lahan sekian, di tutupan lahan tertentu, maka kita lakukan analisis yang berbeda. Kalau topografinya berada di mungkin tutupan lahan yang berbeda. Ya. Jadi untuk analisis sumber daya air itu bisa dilakukan. Jadi kita ingin melihat misalkan bagaimana ketersediaan air suatu wilayah dengan menggunakan data topografi dan tutupan lahan sebagai contoh. Ya, topografi dan tutupan lahan atau tambahkan misalkan curah hujan. Nah, kemudian kita lakukan analisis. Jika topografinya sekian berarti kita cari dia tutupan lahannya apa. Nah, nanti kita lihat kategori dari tutupan lahan tersebut. Baru ditambahkan misalkan dengan data-data curah hujan. Nah, itu bisa dilakukan ya di dalam zonal analysis. Termasuk juga cost surface analysis sebagai contoh misalkan. Ya. Jadi cost surface analysis itu diperlukan untuk menghitung seperti minggu lalu adalah biaya. Berapa misalkan biaya yang diperlukan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, sebagai contoh saya ingin mencari misalkan berapa travel cost yang biaya dikeluarkan oleh masyarakat dari satu lokasi ke fasilitas kesehatan. Nah, ini biasanya di dalam kebencanaan misalkan dilakukan analisis ini untuk melihat berapa biaya yang dikeluarkan dari satu lokasi ya, kita ingin melihat piksel-piksel tertentu gitu ya, lokasi-lokasi tertentu terhadap fasilitas kesehatan. Nah, ini biasanya di dalam kebencanaan ada yang menghitung namanya kerentanan. Ya, kerentanan wilayah atau misalkan kapasitas dari masyarakat di sana. Nah, dari data tersebut akan dilihat bagaimana resikonya gitu ya, dalam menghitung risk misalkan. Risk itu kan merupakan fungsi dari kerentanan dan kapasitas masyarakat. Ya. Jadi kita bisa lakukan grid itu dengan melihat travel kalau semakin tinggi atau semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, artinya masyarakat tersebut semakin rentan. Jadi begitu dia akan terkena bencana, maka sangat sulit untuk mencapai fasilitas kesehatan tersebut. Ya, nah, kemudian kita lihat seberapa jauh dia dari pusat misalkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menganalisis nilai tadi kerentanan dan juga kapasitas masyarakat. Nah, itu biasanya fungsi yang digunakan adalah disebut dengan cost surface function. Ya. Kemudian berikutnya di dalam melakukan raster analisis, nah ini di dalam melakukan raster analisis umumnya fungsi-fungsi tersebut itu sudah diberikan gitu ya. Jadi konsep-konsep yang tadi itu biasanya sudah langsung diberikan dalam fungsi. Kalau misalkan di dalam ArcGIS itu ada disebut dengan raster kalkulator. Ya, raster kalkulator itu kalau misalkan lihat di sana itu sudah bisa memberikan fungsi baik fungsi-fungsi aritmatik gitu ya ataupun fungsi-fungsi logical gitu ya. Yang di sana ada and, or, core, not, ya itu merupakan fungsi-fungsi logical. Ada fungsi-fungsi aritmatik ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian itu sudah difasilitasi di dalam fungsi raster kalkulator di dalam misalkan ArcGIS. Dan hampir semua di aplikasi GIS itu memberikan fungsi ini, ya raster kalkulator. Jadi raster kalkulator merupakan tools yang umum digunakan untuk melakukan analisis raster. Ya. Jadi raster analisis itu merupakan fungsi yang sangat esensial dan sangat diperlukan dan mungkin perlu dipahami gitu ya. Jadi oleh pengguna, selain juga melakukan analisis vektor, analisis raster merupakan analisis yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Kemudian map algebra seperti tadi disampaikan merupakan konsep di dalam raster analisis. Nah, map algebra itu maksudnya analisis peta
kalau menggunakan fungsi raster itu analisis dilakukan pixel per pixel. Nah, itu konsep yang perlu diperhatikan. Jadi apa namanya, operasi hitung pada sel ke sel atau kombinasi dari dua atau lebih sel. Jadi digabungkan. Kalau misalkan kita gunakan zonal function tadi, maka kita mengambil perwilayahan. Nah, sehingga raster analisis seperti tadi dapat juga dikategorikan dalam lokal, ya, ketetanggaan, neighborhood, dan juga global function. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan di dalam GIS sebagai contoh, raster kalkulator itu juga sudah memberikan informasi sebagai contoh misalkan fungsi-fungsi aritmatik, ya, di mana kita bisa melakukan penjumlahan. Jadi sangat bisa dilakukan dengan raster kalkulator, ya. Kemudian relational, ya, misalkan perbandingan antara dua data, mana yang lebih besar, lebih kecil, mana apakah data tersebut pada sama atau tidak, gitu ya. Membandingkan dua data, misalkan kita mengkategorikan data tersebut. Nah, itu juga sudah difasilitasi oleh raster kalkulator, ya. Nah, kemudian juga boolean, ya, fungsi logical function misalkan itu sudah juga difasilitasi. Jadi and, ya, kemudian or, fungsi or, ya, core, ya, core itu kan kalau or itu kan kalau misalkan 1 nilainya 1 gitu ya. 1 0 nilainya 1 ya, 0 1 nilainya 1, kemudian 0 0 nilainya 0 ya. Itu kalau menggunakan fungsi or. Nah, core itu adalah kalau misalkan salah satu itu nilainya 0 dan dia sama, nah itu biasanya nilainya 0 ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan keduanya harus sama, keduanya harus sama gitu ya. Jadi kalau 1 itu nilainya 1 gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada 0 itu nilainya bukan 1 tapi tetap 0. Nah, berbeda dengan n, ya. Kalau n itu kan 1 nilainya 1, 0 juga nilainya 1, ya. Kalau misalkan kedua. Nah, itu nanti mungkin coba lihat fungsi lebih detailnya, ya. Atau not itu kan berarti kalau misalkan dia nilainya, kita punya nilainya 1 0 seperti itu, kalau kemudian fungsinya not, maka yang diberikan nilainya adalah kebalikannya. Jadi kita ingin memberikan nilai nilai negasi dari nilai raster yang kita berikan. Nah, itu bisa sudah difasilitasi, ya, di dalam raster kalkulator. Nah, kemudian ini contoh misalkan fungsi-fungsi aritmatik, ya. Fungsi-fungsi aritmatik itu ada addition, ya, subtraction, kemudian multiplication, division itu sudah juga difasilitasi. Sebagai contoh di sana input data 1 dan data 2 kita jumlahkan kemudian kita bagi 2 gitu ya. Jadi kita menggunakan fungsi penjumlahan dan pembagian. Ya, jadi kalau misalkan 1 ditambah 1 kemudian dibagi 2, maka output dari raster itu adalah 1. Ya, kemudian kalau data lain misalkan yang 1 ditambah 2 kemudian dibagi 2. Jadi prosesnya itu dilakukan secara aritmatik, perhitungan sederhana, ya, aritmatik atau penjumlahan, pengurangan, pembagian ataupun perkalian, ya. Jadi fungsi aritmatik itu memungkinkan terjadinya penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian dua raster atau bilangan, atau juga bisa juga kombinasi antar keduanya. Jadi tidak hanya satu fungsi saja diimplementasikan, tapi juga bisa jadi merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, boolean atau logical function, ya, di sana akan membentuk logical value, ya, true false, ya. Kemudian juga analisis dilakukan raster cell by cell gitu ya, dan menghasilkan nilai 1 dan 0. Jadi kalau misalkan ini fungsi n, dia menggunakan fungsi n, jadi raster 1 n raster 2, maka kalau misalkan nilainya salah satunya nilainya 0, maka nilainya akan nilainya akan menjadi 0, ya. Jadi sesuai dengan fungsi yang digunakan, ya. Jadi n di sana dikatakan finds where value are true in the cells of both input raster, ya. Jadi mohon maaf, mungkin nanti tadi dikoreksi. Jadi kalau misalkan n itu kalau keduanya benar baru dia memberikan nilai benar. Tapi kalau salah satu ataupun keduanya salah, maka nilainya akan salah, ya. Or itu adalah non zero value, ya. Kemudian in cell one of both input raster. Jadi kalau misalkan ada yang non zero, ada salah satu saja yang nilainya tidak 0, maka dia akan memberikan nilai true, gitu ya. Kalau core itu kan non zero value pada salah satu tapi bukan keduanya. Jadi kalau keduanya itu merupakan
nilainya 0, nah itu nilainya 0. Nah itu mungkin kemudian not seperti tadi yang bukan ya. Nanti coba dilihat kembali fungsi-fungsi ini, dan itu sudah difasilitasi gitu ya di dalam raster kalkulator. Anda tinggal menggunakan fungsi tersebut, nanti sesuaikan dengan tujuan dari penggunaan fungsi tersebut. Nah, kemudian ini yang terakhir tentang relational function. Seperti tadi, relational function itu coba membandingkan gitu ya dengan suatu nilai tertentu. Jadi kalau misalkan dia tidak sama dengan 3, nah ini adalah pembanding angka 3 ini. Kalau misalkan di sana nilainya angka 1, di sana dikatakan, maka kalau misalkan dia tidak sama berarti nilainya true, ya, maka diberikan nilai 1. Tapi kalau angka 3, maka dia nilainya false, gitu ya, maka diberikan nilai 0, ya. Jadi di sana kalau misalkan fungsi itu ada relational equal gitu ya, persamaan, sama, greater, less than, greater than, equal ya. Jadi kurang sama dengan, lebih sama dengan itu, atau tidak sama. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi relational function. Dan ini kalau misalnya Anda perhatikan juga di raster calculator itu sudah difasilitasi. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan ya terkait dengan raster analisis. Jadi ada beberapa fungsi, bagaimana melakukan analisis, bagaimana melakukan analisis pada data raster gitu ya, tadi penjelasan data raster dan sebagainya, kemudian bagaimana setiap fungsi itu bisa digunakan dengan raster kalkulator sebagai contoh. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Jadi kategori-kategori data, bagaimana data itu bisa dikonversi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk analisis-analisis selanjutnya. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk kuliah pagi ini. Saya akhiri. Selamat pagi.